Ya Rasulullah, saat aku jauh, aku kirim ruhku kepada sampai aku cium bumi, ruh itu mencium bumi, mencium tempat engkau berada ya Rasulullah, dan itu sebagai pengganti dari keluar tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kuburnya. Dan yang menyaksikan itu 12.000 pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas kembali yaitu dongeng-dongeng khurafat dari Habib Pahlawi, yang dimana mereka itu selalu meninggikan leluhurnya, bahwasanya leluhurnya ini adalah memiliki banyak karomah, leluhurnya ini adalah wali-wali Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah, leluhurnya ini banyak keramat. Nah seperti itu teman-teman. Nah di situ ya teman-teman, mereka itu hanya meninggikan leluhurnya, dan kita nggak usah percaya, dan kita kalau mereka sebut adalah harus husnudon kepada para wali-wali Allah, ternyata ya mereka itu hanya mendongengkan khurafat-khurafat dari leluhurnya, dan itu nggak benar teman-teman ya. Itu hanya cerita-cerita dusta yang mereka sampaikan di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu dengan embel-embel karomah. Tentunya yang memiliki banyak karomah itu selalu leluhurnya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi mereka itu tujuannya ingin dihormati, ingin disegani ya. Lalu kemudian ya intinya mereka itu ingin dihormati gitu ya sebagai cucu Nabi. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Imam Rifai mencium tangannya Nabi Muhammad. Ini ya. Ya, Imam Rifai nggak bisa apa ziarah makam Nabi Muhammad. Setiap ada orang berangkat haji, berangkat umrah, kirim salam buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kayak kita kirim salam ya, tapi beliau kirim salam karena kerinduan yang dalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diizinkan oleh Allah beliau berangkat beliau saat di hadapan, dulu masih masuk orang, ya baru-baru ini aja nggak boleh. Dulu orang ke dalam gumbatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan dia ditutup dan alhasil. Beliau mengatakan, ya, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tugabbilul ard wa hiya anni naibati fa hadhihi dawlatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tuhwa biha syafat. Ya Rasulullah, saat aku jauh, aku kirim ruhku kepada sampai aku cium bumi, ruh itu mencium bumi, mencium tempat engkau berada ya Rasulullah, dan itu sebagai pengganti dari. Tapi saat ini jasadku hadir di hadapanmu, maka keluarkanlah tangan kananmu agar bibir ini dapat mengecupnya. Keluar tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kuburnya, dan yang menyaksikan itu 12.000 pengunjung. Kisah ini sangat populer ya teman-teman, semestinya di kalangan orang-orang sufi ataupun orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Jadi mereka itu kan ya seperti itu teman-teman. Kalau nggak halu ya bukan Habib Pahlawi. Jadi yang mengisahkan ini ya teman-teman, yang siapa itu, Ar-Rifai itu adalah Thariqah Rifai kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi mereka itu rindu dengan kakeknya gitu ya, cucunya itu rindu gitu. Lalu kemudian sampai sana ya, saking rindunya membuat syair-syair. Ya seperti tadi teman-teman, ulurkan tanganmu wahai kakekku gitu ya. Lalu kemudian tangan Rasulullah itu keluar dari kubur. Ini apa nggak kurang ajar ya teman-teman? Ya jelas kurang ajar ya. Sedangkan ya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang paling dekat seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, dan sahabat Utsman, dan bahkan menantunya yaitu sahabat Ali, ya mereka ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, dan tidak ada satupun mereka itu ya menceritakan misal di bertemu dengan Rasulullah setelah beliau itu wafat. Nggak ada kisahnya, apalagi istri Nabi, apalagi putri Nabi, apalagi cucu Nabi. Nggak ada teman-teman yang seperti itu. Hasan dan Husain ya, nggak ada datang ke kuburan Rasulullah, wahai kakek, misal seperti itu. Nah teman-teman ya, jadi ya mereka itu ngibul. Soalnya gini teman-teman, ya zaman dulu kan banyak masalah ya, Islam ini kan terpecah belah ya hingga saat ini. Coba tanyakan kepada Rasulullah SAW ya tentang terkait masalah yaitu mana ya golongan yang paling benar ya. Nah, kalau untuk saja berjabat tangan ya ngapain gitu teman-teman ya. Kalau udah jabat tangan ya ngobrol gitu ya, ngobrol dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, ini umat semakin kacau, ini umat terpecah belah menjadi 73 golongan, mana yang harus saya ikuti.
Ya ini kalau hanya berjabat tangan doang ngapain gitu ya. Ya kan sudah jelas ini kebohongan teman-teman ya. Ada juga itu yang di Kalimantan teman-teman ya. Yaitu guru sekumpul juga mengatakan demikian, yaitu Rasulullah itu keluar dari kubur jedak-jeduk gitu ya. Keluarlah Rasulullah dan mencium lutut guru sekumpul. Ini adalah penghinaan teman-teman ya. Jadi kita nggak usah percaya hal-hal seperti itu. Ini bukan meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Ceramah-ceramah semacam ini isinya hanya dongeng-dongeng khurafat ya. Gak ada manfaatnya sama sekali teman-teman. Tapi saya sampaikan ini agar apa? Agar umat ini nggak dibodohin dongeng-dongeng khurafat. Ya, yang disampaikan itu saja. Bahkan cerita-cerita seperti ini yang tangan Nabi keluar dari kubur dan berjabat tangan. Ini banyak ini diceritakan oleh Habib Alawi teman-teman. Nah seperti itu. Coba mari kita lanjutkan. Ya, jadi bukan dongeng ini. Kisahnya tak. Dicium sama Imam Ahmad Ar-Rifai. Habis nyium itu nggak bangga, gitu. Habis cium tangan Habib Umar, cium tangan Habib Fulan, cium Kiai Fulan, foto bareng, bangga. Hah? Gue sudah ketemu, Makanya foto tuh nggak baik sebenarnya. Jadi apa? Jadi bangga-banggaan. Boleh kita foto, asal jangan bangga. Untuk kenangan kita. Untuk pendidikan terhadap anak kita, bahwa ayahku dulu dekat dengan ulama. Minimal anak kita ntar juga dekat dengan Allah. Bukan buat bangga-banggaan, gue foto, gue dicium tangan, gue dapat gue cium tangan, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai habis cium tangan Nabi, beliau rebaan di pintu keluar ziarah. Beliau mengatakan, demi Allah yang menyaksikan kejadian tadi, aku tidak ridha, aku tidak ikhlas kalian keluar dari magam Nabi, kecuali kalian menginjak kepala. Takut jadi sombong. Injak kepala saya, nggak ada artinya semua itu. Astagfirullah. Bohongnya itu ya, kebangetan ya. Disaksikan 12.000 orang ya teman-teman. Ya udah kalau minta diinjek gitu ya teman-teman. Ya ini cerita-cerita dusta kan, jadi apa ya? Nggak nyambung sama sekali gitu, ngelantur gitu. Gimana ya mereka itu cara beragama kok seperti ini? Ada yang Nabi selalu hadir di kamarnya, ada yang melihat Nabi secara sadar dan diberi 3 hadis. Ya ini gimana teman-teman ya? Sedangkan sahabat Nabi saja, istri Nabi, putri Nabi, nggak ada yang seperti ini teman-teman. Jadi mereka itu halunya itu sangat di luar akal gitu. Kebangetan ya teman-teman ya. Jangan sampai kejadian ini membuat saya sombong dan jauh dari Nabi SAW. Habis siapa kaki yang mau nginjek kepala yang habis cium tangan sama Nabi Muhammad? Orang-orang pada balik arah keluar dari pintu masuk. Radhiyallahu anhu ajma'in. Nah seperti itu ya teman-teman ya, kisah-kisah dongeng khurafat ini sangat luar biasa. Jadi banyak sekali teman-teman kalau kita temukan video-video yang beredar di media sosial itu sangat banyak sekali. Jadi ya kemungkinan ya teman-teman ya, Klan Alawi ini Allah telah membukakan ya selebar-lebarnya bahwasanya mereka itu bukan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan seperti itu ya teman-teman. Karena dulunya ya mereka itu kan yang banyak pengikutnya, banyak muhibinnya, yang dimana dulu itu belum ada kisruh masalah nasab teman-teman ya. Tapi ada juga yang mengingkari ya, seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Salafi, MTA, Persis itu mengingkari bahwasanya mereka itu adalah cucu Nabi. Nggak percaya gitu teman-teman ya. Yang percaya itu hanya yaitu NU ya teman-teman. NU juga sebagian ada yang nggak percaya gitu ya. Ada sebagian percaya. Tapi ketika datangnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ya, setelah meneliti nasab, karena apa teman-teman? Karena banyak dari Habib ini yang bermunculan gitu. Itu kok seperti ini akhlaknya, kalau ceramah memprovokasi, kalau ceramah mencaci maki, ya seperti Bahar bin Smith, dan banyak lagi teman-teman Habib-habib yang suka ceramah itu mencaci maki, yang menghina pemimpin. Nah maka dari itu Kiai Imad juga curiga ini, gak mungkin cucu Nabi seperti ini ya. Maka ditelitilah gitu. Ternyata mereka itu bukan bersambung kepada Rasulullah nasabnya, hanya mentok kepada Ubaid. Nah seperti itu teman-teman. Ya gak mungkin ya cucu Nabi kok seperti itu. Ceramahnya sangat jauh sekali ceramahnya ya teman-teman. Isinya hanya dongeng-dongeng khurafat. Ya seperti ya yang video ini yang saya tampilkan. Kalau saya gak menampilkan video, ya tentunya nanti fitnah gitu teman-teman. Kenyataannya saya menampilkan video dan ini memang benar-benar mereka itu pembual ataupun pendongeng ya, tukang cerita
Jadi cerita-cerita penglipur lara gitu teman-teman ya, ataupun dongeng-dongeng sebelum tidur gitu. Nabi ya tangannya keluar berjabat tangan, la haula wala quwata illa billah. Terus gimana teman-teman? Terus balik lagi gitu. Itu disaksikan 12.000 orang loh. Apa enggak kuburan itu langsung trut, terus masuk lagi gitu. Bener-bener ngibulnya itu sangat luar biasa ya teman-teman. Nah maka dari itu kita jangan percaya tentang terkait dongeng-dongeng khurafat dari kalangan mereka itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang disampaikan ya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.